Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dari kelas 10 TKR 1 ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini pada sehat semua ya. Oke, jadi ada yang tidak berangkat, nihil ya. Oh ya, baik, karena nihil. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa dipahami dengan mudah, bisa terserap dengan mudah, dan bisa bermanfaat untuk orang lain atau diri kita sendiri ya di kemudian hari ya. Baik, untuk mengawali berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik, TKR 1 ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Miko Fernanda. Baik, jadi saya dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya di sini akan berbagi ilmu sedikit. Ya nanti kita akan tahu ya sistem apa ya. Mungkin adik-adik di sini sudah mempelajari banyak sistem ya, dan di otomotif itu banyak ya. Jadi sistem, maaf itu suara kereta api ya, jadi ada bisnis. Apa tadi di otomotif banyak sistem ya, dari sistem pengapian, sistem listrikan, sistem rem dan lain-lain ya. Jadi kita ini akan mempelajari sistem listrikan ya, yaitu sistem AC. Oke. Jadi di mobil itu ada yang namanya sistem AC ya. Jadi AC itu tidak hanya ada di ruangan ya, ruangan-ruangan di rumah atau kantor-kantor itu juga ada AC. Di mobil pun ada ya. Jadi namanya sistem AC ya. Apa sih itu AC ya? Ada yang tahu AC itu apa? Oke, AC itu singkatan dari air conditioner ya. Singkatan dari air conditioner. Jadi fungsi dari AC itu apa? Baik, jadi fungsi dari AC itu jika di ruangan itu untuk menyejukkan suhu ruangan di ruangan tersebut ya. Oke. Nah, ini di mobil. Jadi fungsi AC tersebut untuk menyejukkan ruangan mobil tersebut ya, atau yang disebut kabin mobil ya. Oke. Di samping itu selain menyejukkan juga ya sama saja sih mensirkulasikan udara ya. Sirkulasikan udara agar sejuk juga, agar tidak pengap ya. Oke. Yap. Untuk lebih detailnya nanti kita mempelajari dari apa komponen-komponen di mobil, di sistem AC ya. Sistem AC pada mobil, kita fokus ke sistem AC pada mobil ya, bukan sistem AC pada AC ruangan itu bukan, kita lebih ke AC mobil ya, soalnya kita itu di teknik kendaraan ringan ya, jadi kita mempelajarinya di sekitar kendaraan ringan ya, atau mobil ya. Oke. Jadi kita mempelajari di situ ada komponen-komponen sistem AC tersebut, fungsinya apa, lalu tujuannya apa, dan cara kerjanya apa nanti ya. Oke. Jadi di belakang saya ini ada trainer air conditioner ya. Trainer ini itu bertujuan untuk memudahkan kita mempelajari sistem-sistem tersebut ya. Ada trainer transmisi, trainer engine, trainer apapun ya. Nah, ini trainer AC. Nah, di trainer ini
itu udah ada komponen-komponen sistem AC yang mau kita ajari nanti ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Ini memudahkan kita ya untuk mempelajari dari yang tidak terlihat sampai yang terlihat ya. Kalau kita mempelajari langsung ke mobil, kadang itu bentuk dari komponen itu tidak terlihat ya. Misal seperti kondensor ini kalau di mobil itu tersembunyi gitu loh, hanya terlihat atasnya ya. Kalau ini kan langsung terlihat seperti itu, lebih jelas ya. Lalu apa lagi, kayak evaporator ini kalau di mobil itu di dalam mobil, jadi tidak terlihat ya. Jadi kalau di trailer ini kita bisa melihat dengan jelas ya. Juga bisa mengetahui alirannya ya. Ya di sini itu ada kabel-kabel. Di sini itu yang kabel merah itu aliran positif ya, positif dari baterai. Yang hitam ini massa ya, atau arus negatif ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari baterai ya. Pasti baterai. Oke, dari sini ada aliran baterai. Dari merah ini baterai. Baterai ini untuk mengaliri arus ke dalam sistem saya tersebut ya, seperti kayak blower. Ada yang di sini namanya blower itu butuh arus listrik dari aki agar bisa menghembuskan arus dari freonnya ya. Nanti kita bahas fungsinya dulu ya. Baterai ini ya sebagai pusat dari arus listrik di sistem AC ini ya. Pusat di sini dari baterai positif melalui fuse. Fuse ini berfungsi untuk fuse atau disebut sikring ya. Kalau di orang umum itu biasanya ada yang taunya sikring, ada yang kalau di bahasa sekolah itu fuse ya. Ya sama saja, fungsinya itu untuk membatasi arus atau tegangan yang mengaliri sikring ini ya. Jadi sikring ini membatasi, jadi kayak menjadi pengaman lah. Misal di sini ada sikring bertulisan 15 ampere, jadi arus yang masuk ke sikring itu, fuse itu harus 15 ampere ya. Kalau melebihi dari nilai yang tertulis pada fuse itu, maka fuse itu akan putus. Jadi aman. Arus yang masuk ke sikring dan melalui kabel-kabel lain itu, kabel-kabel lain bisa terselamatkan. Misal sikring itu tertulis 10 ampere dan harusnya melebihi ke kabel-kabel ini dan tidak ada fuse, jika tidak ada fuse ini, maka kabelnya itu akan terbakar atau korsleting ya. Jadi rusak sistem AC ini. Jadi fuse ini sekali lagi itu fungsinya untuk pengaman ya, pengaman dari rangkaian listrikan, khususnya kalau di sini tuh listrikan AC ini. Oke. Jadi pengaman ya. Fuse itu banyak macamnya ya, ada yang 7,5 ampere, 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere, sampai 30 ampere pun ada. Oke, jadi
menyesuaikan kebutuhan dari sistem tersebut ya. Jadi sistem ini membutuhkan berapa ampere. Nah, sistem AC ini itu membutuhkan 15 ampere ya. Jadi jika melebihi 15 ampere ini akan putus ya. Oke, lanjut. Setelah melalui fuse, kita akan mengalir ke fungsi kontak ya. Kontak ini ada IG baterai ya. IG baterai itu seperti ACC ya. ACC itu udah masuk ya ke kontak. Nah, ketika kontak on, itu akan mengalir ke valve ya. Valve itu seperti apa ini? Saklar blower. Nah, blower itu ada kecepatannya. Blower itu fungsinya itu seperti kipas ya, untuk menghembuskan. Nanti di sini ada yang namanya evaporator. Nah, evaporator ini berfungsi untuk mendinginkan suhu freon ya. Nanti urutan dulu. Jadi kita ke blower dulu ya. Ini kita perkenalan dulu. Ini saklar ya, saklar blower itu ada kecepatannya sampai 3 ya, 3 kecepatan 1, kecepatan 2 dan kecepatan 3 ya. Kita lanjut ke valve, lanjut ke relay fan itu kipas ya. Jadi kipas itu mempunyai relay ya. Jadi kipas itu berfungsi untuk sama saja menghembuskan. Jadi kalau blower itu menghembuskan udara yang ada di evaporator maksud saya, dan juga yang di fan relay ini itu untuk mengaliri arus ke apa ini, kipas pada kondensor ya. Kondensor ini juga butuh kipas ya. Nah, di relay ini, fungsi relay ini itu untuk apa ya? Relay itu untuk pengaman juga, saklar tambahan juga ya, saklar otomatis. Jadi ketika apa ya, kayak misal di sini di saklar 1 dia akan menyambungkan juga ya langsung. Nah, jadi secara tidak langsung ini seperti saklar kedua setelah kontak ya. Di samping itu relay juga memperbesar gaya ya. Memperbesar daya di sini itu jadi ketika kipas ini tidak dipakai itu terputus di sini. Jadi daya besar dari baterai itu tidak standby di perkabelan perkabelan kipas ya. Jadi standby di relay ya. Nah, ketika saklar blower dinyalakan, kipas ini, isi relay ini mengaliri arus langsung ke kipasnya ya. Jadi perkabelan di kipas itu aman, jadi tidak standby di sini terus ya. Jadi seperti saklar kedua lah ya. Untuk lebih jelasnya fungsi relay itu mungkin kita bahas di lain waktu ya. Kita lebih ke sistem AC terlebih dahulu, karena relay itu butuh kayak pemahaman yang lebih detail lagi ya. Lanjut ke magnetic flux. Di sini juga menggunakan relay. Magnetic flux itu ada di yang namanya kompresor ya. Ini kompresor namanya. Di sini ada magnetic flux. Terus di sini motor fan tadi itu di
kita lanjut ke fungsi-fungsinya ya. Tadi baterai sudah, heating sudah, relay juga tadi sudah ya. Relay ini menjadi saklar kedua dari tergantung ini relay apa. Jika relay kipas berarti saklar kedua kipas, juga menjadi pengaman, juga menjadi pembesar daya ya. Tapi dayanya itu ya tergantung si baterainya aja sih, tidak yang memperbesar daya berlebih banget itu enggak ya. Oke. Terus relay magnetic clutch juga ini sama seperti relay kipas juga. Voltmeter tadi udah ya, fungsinya untuk mengatur kecepatan putaran blower ya. Blower itu ada kecepatan 1, 2, dan 3 ya. Lalu di sini ada termostat. Termostat itu seperti sensor ya. Ada yang kalau saat ini itu berbentuk sensor, kalau yang dulu-dulu itu seperti mekanikal ya. Jadi fungsi termostat ini untuk mengontrol suhu apa ya? Suhu freon yang bersirkulasi ya. Jadi jika di radiator itu mendeteksi suhu air ya. Jadi ya ini mendeteksi suhu cairan. Kalau di sini tuh cairannya namanya freon. Kalau ada juga termostat di radiator, itu mendeteksi suhu pada air radiator ya. Kalau di sini mendeteksi suhu freon ya. Nah itu. Jadi ketika freon ini bertekanan tinggi, dia akan memerintah si magnetic clutch untuk berhenti ya, memutus ya. Oke. Ini magnetic clutch itu berfungsi untuk apa ya? Magnetic clutch itu seperti kopling ya. Kerja kopling itu kan memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transisi. Nah ini memutuskan dan menghubungkan putaran puli ke poros kompresor ya. Jadi ya itu tadi magnetic clutch ini itu apa ya, bekerja tergantung si termostat. Ketika termostat ini memberi sinyal kepada magnetic clutch, wah ini temperaturnya tinggi atau tekanannya tinggi, nah itu si magnetic clutch itu akan memutus putaran puli masuk ke poros kompresor ya. Jika terus-terusan bertekanan tinggi tidak terputus, maka kompresornya akan jebol, rusak atau gosong gitu. Nah, itu fungsi dari magnetic clutch ya, memutus atau menghubungkan putaran puli kompresor ke poros kompresor ya. Saya rasa jelas ya. Oke. Di sini ada kondensor ya. Motor fan dulu. Motor fan itu untuk menghembuskan udara yang ke kondensor ya. Kalau motor fan ini itu hubungannya dengan kondensor. Jadi kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan suhu freon yang bertekanan tinggi tadi ya. Oh maaf, tadi seharusnya fungsi kompresor dulu. Fungsi kompresor ini itu memompa freon ya. Jadi yang di AC ini itu berbentuk cairan, namanya freon ya. Freon itu seperti kayak minyak gitu lah. Freon atau refrigeran itu sama saja. Nama lainnya refrigeran, sehingga freon juga bisa. Ya itu ya.
Jadi di sini kompresor itu memompa freon ke seluruh sistem AC ya. Itu fungsi dari kompresor. Nah, di sini ada dua selang. Di sini ada selang high pressure dan di sini ada selang low pressure ya. Nah, selang high pressure itu yaitu ketika kompresor ini memompa itu melalui high pressure dulu, dan masuk ke kondensor. Nah, kondensor ini berfungsi mendinginkan freon yang bertekanan tinggi tadi yang terpompa oleh kompresor. Nah, itu didinginkan di kondensor. Didinginkan itu oleh si motor ya, paham ya? Saya rasa paham ya. Oke, setelah didinginkan kita udah dingin, masuk ke pipa ini masuk ke dryer. Nah, di sini ada dryer ya. Dryer ini berfungsi sebagai filter ya. Jadi sini tuh sirip-sirip ya. Di dalam dryer itu sirip-sirip. Jadi fungsi dryer itu memfilter, menyaring kotoran atau debu yang masuk ke sistem AC ini ya. Nah, setelah difilter, dia masuk ke pipa ini ke belakang. Di sana ada yang namanya katup ekspansi. Nah, katup ekspansi ini mengubah yang tadinya di sini itu masih berbentuk cair ya, dan masuk ke katup ekspansi. Di situ itu dirubah menjadi gas spray ya. Jadi menggunakan dengan cara spray. Jadi spray itu maksudnya menyemprot ya, jadi yang tadinya dari dryer itu masih berbentuk cair, di katup ekspansi itu dirubah menjadi gas. Gas itu sudah bertekanan tadi yang di sini masih bertekanan tinggi, setelah masuk ke dryer itu menjadi bertekanan rendah, jadi dingin ya, dingin, tapi dinginnya itu belum maksimal. Nah, masuk ke yang namanya evap. Nah, evap ini berfungsi mendinginkan freon yang tadi yang berbentuk gas tadi menjadi dingin ya. Gas tadi itu belum dingin banget, nah, masuk ke evaporator ini menjadi dingin ya. Nah, setelah dingin itu dinginnya itu masih di evaporator itu, Nah, di sini ada yang namanya blower. Blower itu fungsinya apa? Untuk menghembuskan udara ya. Tadi evap itu masih suhu dinginnya itu masih di evaporator. Nah, biar masuk kabin itu didorong sama blower. Nah, fungsi blower itu menghembuskan suhu pada evap agar masuk ke ruang kabin gitu ya. Jadi itu ya fungsinya ya. Oke. Nah, setelah sudah didinginkan oleh evap, masuk ke namanya ini, kalau bahasa Inggrisnya itu low house pressure ya, atau selang tekanan rendah. Ini masuk ke kompresor. Nah, setelah masuk kompresor itu dipompa lagi, itu bersirkulasi terus ya, seperti tadi itu. Nah, lebihnya seperti itu ya, itu fungsinya. Nah, di sini tadi sampai mana? Ya begitu. Nah, tadi evaporator ini fungsinya untuk kita awal jadi kompresor ya. Kompresor ini ya ada kereta ya, jadi agak berisik ya. Ya, kompresor ini yaitu berfungsinya untuk memompa, dan di sini ada selang
high pressure dan selang low pressure. Di sini ada pipa yang menghalangi dryer. Kompresor ini berfungsi untuk memompa frame ke sistem AC. Di sini ada selang high pressure, berfungsi untuk mengalirkan menjadi jalur aliran frame bertekanan tinggi menuju ke kondensor, dan kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan freon yang bertekanan tinggi ya. Di sini mendinginkan freon bertekanan tinggi ya, menjadi wadahnya ya. Nah, dititip oleh si fan motor ya. Gilingan itu menggunakan fan ya. Fan ini menghembuskan udara. Fan motor ini berfungsi untuk menghembuskan udara agar si kondensor ini itu dingin ya. Freon yang ada di kondensor itu dingin ya. Nah, setelah ke kondensor udah dingin, masuk ke dryer. Dryer ini fungsinya itu filter ya tadi ya. Dryer itu berfungsi untuk filter dari debu, kotoran atau benda lainnya agar sirkulasinya itu lancar ya. Nah, masuk sudah dari evap dan didorong ke apa ini blower ya. Masuk ini lagi. Nah, itu fungsinya ya. Nah, ini sekarang itu lebih jelasnya ke cara kerjanya ya. Kita ke cara kerjanya dulu. Oke, tadi udah fungsinya udah. Sekarang cara kerja. Baik. Cara kerjanya itu jadi seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, baterai itu 12 volt ya. 12 volt itu masuk ke sikring. Nah, dari sikring itu masih 12 volt. Nah, masuk ke kontak. Nah, di kontak itu jika di on kan itu si blower itu udah teraliri arus. Jadi ketika kunci kontak on, blower itu sudah bisa dimainkan. Blower 1, 2, 3 itu sudah bisa. Alirannya dari sini ya. Nah, dari supply itu masuk ke termostat. Dari termostat ini masuk lagi ke fan motor ya. Di samping itu juga magnetic flux juga teraliri juga ya, teraliri si arus dari blower ini ya. Nah, standby ya. Nah, setelah itu setelah dialiri udah, nah putaran puli itu memutar si kompresor ke poros angle ya. Ke poros kompresor. Nah, si kompresor ini itu berputar dan memompa si freon memompa melalui high pressure ya. Melalui high pressure ini masih berbentuk cair. Jadi itu masih berbentuk freon, tetapi bertekanan tinggi juga panas. Nah, karena panas dia masuk ke kondensor. Nah, di kondensor ini itu didinginkan dengan cara ditiup oleh fan ya. Fan motor itu meniup. Nah, jadi kondensor ini ya sebagai wadah saja ya sebenarnya. Sebagai wadah yang mendinginkan itu si kipasnya ya, atau fan motor. Nah, di sini udah dingin tapi masih berbentuk cair.
masuk ke pipa ke sini nih, masuk ke ini ke dryer. Nah di dryer ini itu disaring, karena siapa tahu ada kotoran atau apa, itu disaring oleh si dryer ini. Jadi disaring, lanjut ke belakang itu di sana itu ada yang namanya katup ekspansi. Katup ekspansi itu ya pengubah lah. Jadi dari sini itu masih berbentuk cair, masih bertekanan tinggi, itu dirubah di sana menjadi gas ya. Jadi bertekanan rendah. Jadi yang tadinya cair masuk ke ekspansi, jadi berbentuk gas. Nah, karena udah berbentuk gas, tapi belum dingin banget. Nah dinginnya itu masuk ke yang namanya evaporator. Evaporator ini mendinginkan freon yang berbentuk gas itu di evaporator ini ya. Nah evaporator itu udah dingin dan berbentuk gas, tapi masih di situ aja, masih di evaporatornya. Nah di sini ada saklar blower ya. Blowernya itu fungsinya itu mendorong gas yang masih berada di evaporator masuk ke ruang kabin. Nah, jadi ruang kabinnya itu dingin ya. Nah, blower itu cara mendorongnya menghembuskannya itu kecepatannya ada 3, kecepatan 1, 2, dan 3 di sini ngaturnya. Nah, setelah dari evap dingin itu, yang dingin ini masuk lagi ke kompresor lah, dan terus menerus seperti itu terus. Itu cara kerja dari sistem AC. Nah, si magnetic clutch ini itu memutus dan menghubungkan si putaran buli dengan poros kompresor ya. Jadi ketika termostat ini mendeteksi tekanannya terlalu tinggi atau panas, itu akan memberi sinyal ke magnetic clutch agar tidak terputus gitu ya. Jadi si magnetic clutchnya itu memutus putaran buli dengan poros si kompresor ya, putus. Jadi tekanan tingginya tidak berlebihan gitu ya. Oke, jadi mungkin itu penjelasan singkat ya dari sistem AC ini ya. Nah, saya harap ya adik-adik kelas TKR 1 ini ya bisa memahaminya ya. Oke. Ya, jadi tujuan dari mempelajari sistem AC ini itu apa? Jadi ya tujuannya itu ya kalian itu jadi setidaknya walaupun belum punya mobil atau mungkin belum punya AC rumah, setidaknya kalian itu punya ilmunya ya, punya ilmu, tahu komponen-komponennya, fungsinya, dan cara kerjanya. Itu udah langkah awal lah, maksudnya udah mending gitu. Jadi saya harap adik-adik bisa mempelajari ya sistem AC ini ya dengan baik ya gitu ya. Oke, jadi ya gimana ya, ya walaupun belum memiliki mobil,
ya setidaknya mempelajari komponennya, jadi sewaktu-waktu mungkin tetangganya ada yang mempunyai mobil dan trouble di bagian sistem AC, kalian itu bisa setidaknya ya kayak membantu lah. Oh, ini yang rusak mungkin sikringnya, ini mungkin yang rusak ada kereta ya, ada kereta lewat, maaf sekali. Dan tadi jika ada tetangga mungkin atau temen punya mobil terus rusak mungkin di bagian sistem AC, kalian bisa ya membantu lah, yaitu jadi bermanfaat ya. Mungkin sikringnya yang rusak atau ya kontaknya, kalian kan sudah tahu ya jika mempelajari sistem AC ini ya. Nah gitu ya, mungkin jika di trainer ini mungkin komponennya jelas ya, tapi di lain hari mungkin kita masuk langsung ke apa ya namanya, ke mobilnya langsung ya, biar lebih jelas lagi. Nah, ini di trainer, jadi di trainer ini itu memperjelas kayak kalian itu ke komponennya. Kalau di mobil itu kan sudah berbentuk sempurna ya, karena yang diutamakan itu kalau di mobil itu memang fungsi dari mobil itu. Kalau di sini kan memang di trainer ini untuk mempelajari komponen sistem AC ini ya. Oke, saya kira paham ya sudah ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, baik ya, begitu ya. Ya yang saya harapkan ya, semoga penjelasan saya walaupun berbelit-belit ya, semoga bisa dipahami oleh adik-adik semua ya. Ya jika ada mungkin kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke saya, ketemu saya langsung ya adik. Oke, jadi mungkin ada pertanyaan? Oke, jelas ya, saya rasa jelas ya. Ya. Oke. Oh ya, tadi berarti apa tadi? Komponen, jadi kesimpulannya AC itu fungsinya berfungsi untuk apa? Tadi fungsinya itu untuk ya menyejukkan, jika AC mobil itu menyejukkan ruangan kabin mobil ya, menyejukkan. Nah, jika di ruangan rumah atau kantor itu menyejukkan suhu ruangan kantor atau rumah itu ya. Ya. Lalu apa saja komponen pada sistem AC? Oke, satu apa? Kompresor. Dua apa? High pressure hose ya, atau selang bertekanan tinggi ya. Lanjut ke kondensor ya. Nah, di kondensor itu ada kipas ya, atau fan ya, fan motor. Oke, lanjut ke dryer. Dryer ini seperti filter ya. Lanjut, apalagi komponennya, komponen utamanya ya. Lalu katup ekspansi. Nah, katup ekspansi itu selanjutnya evaporator.
ventilator dan blower ya. Itu komponen utama sistem AC ya. Cara kerjanya udah tahu tadi ya. Cara kerjanya udah. Selanjutnya apa lagi? Ya udah. Mungkin begitu saja ya. Ya karena mungkin kita ke sistem AC langsung ke mobilnya langsung ya di hari berikutnya. Kalau untuk saat ini kita ke komponen dulu. Saya harap khususnya 10 TKR 1 ini bisa mempelajari sistem AC ini dengan semangat ya, semangat dipelajari. Jika yang udah bisa sharing ke temennya. Yang udah bisa itu jangan jangan mudah puas ya. Udah bisa udah langsung main itu, janganlah. Kayak belajar lagi sampai paham banget. Ya saya harapkan bisa sampai paham banget. Sharing dengan temennya yang ajarannya belum bisa ya, kita sharing. Mungkin ada kayak siswa yang mungkin malu tanya ke saya langsung, bisa ke temannya sudah bisa ya. Nah nanti bisa dipraktekkan ya. Oke, jadi mungkin begitu saja ya. Kayak misal seperti sistem AC ini itu di mobil pun beda-beda ya. Jadi si evaporator ini itu misal kalau ini itu di mobil Kijang atau apa ya, jadi bentukannya itu enggak selalu seperti ini ya. Jadi jangan evaporator seperti ini, dasar kayak ini hanya mengambil sampelnya aja ya dari mobil apalah itu. Kalau ini mungkin kayak mobil tahun-tahun lalu ya, tahun-tahun dulu kayak Kijang itu blowernya itu seperti ini bentukannya. Tidak semua mobil blowernya seperti ini ya. Kalau kondensornya itu bervariasi, ada yang gedenya ini, ada yang lebih gede, ada yang kecil juga ya. Setiap mobil itu berbeda-beda. Ya silakan kalian pelajari apanya ya, kayak tipe-tipenya, kayak perbedaannya di mana. Terus ya mungkin ada yang belum dipelajari yang saya jelaskan, belum ada yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dipelajari di luar dan di sekolah ya. Baik, mungkin begitu saja ya. Jadi pelajaran pada ini udah siang ya, tadi pagi sekarang udah siang. Ya mungkin sudah dulu ya pelajaran pada siang hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa diserap oleh anak-anak khususnya 10 TKR 1 ini dengan mudah, bisa dipahami dengan mudah ya, dan bisa bermanfaat untuk orang lain maupun diri kalian sendiri ya. Oke, saya juga minta maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau berlibat ya, atau ada kata-kata yang mungkin kurang dipahami oleh kalian semua atau adik-adik semua. Saya mohon maaf sekali. Mungkin itu saja ya.
pembelajaran pada siang hari ini. Saya ucapkan mohon maaf sekali jika ada kesalahan dalam mengucapkan kata-kata dalam jelaskan tadi ya. Jika ada yang kurang dipahami, saya juga mohon maaf. Ya, saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.